Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Bahkan, Perang Diponegoro menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk pembuatan rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825 di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Pangeran Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai untuk menyumbangkan dana Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng sel-sel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawidijio pada tanggal 21 September 1829. Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 18 Februari 1830, melihat keadaan yang lemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptist Sanders. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mengadakan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 20 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mampu menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro setelah ditangkap. Diponegoro diasingkan di gedung Kresidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 20 April 1830 serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Ada pula dampak dari Perang Diponegoro, salah satunya adalah korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa, korban 8.000 tentara Belanda, dan 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro. Raja dan bupati tunduk kepada Belanda.